Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di sesi bedah buku kita kali ini. Tanpa basa-basi, yuk langsung kita selami materi hari ini. Kita bakal membedah awal dari babak paling akhir sebuah kisah yang epik banget, di mana protagonis kita, Harry Potter, benar-benar kehilangan segalanya. Kita akan lihat bagaimana narasi ini dibangun dengan cara menghancurkan secara sistematis setiap tempat berlindung dan zona aman yang pernah dia miliki. Siap-siap ya, karena awal cerita ini benar-benar nggak kenal ampun. Perlindungan telah hancur. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi Harry Potter. Coba rasapi kalimat itu sebentar. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi yang mengerikan, kan? Sejak halaman pertama, kita langsung dilempar ke realitas yang super mencekam. Masa-masa sembunyi di balik tembok sekolah atau bernaung di bawah perlindungan sihir ibunya sudah resmi berakhir. Waktu untuk main aman udah habis. Bagian 1. Kebangkitan Pangeran Kegelapan. Mari kita lihat gimana rentetan mimpi buruk ini bermula. Di bab pertama, fokus kita langsung diarahkan pada pertemuan yang super kelam dan penuh perhitungan di Malfoy Manor. Nah, perhatikan tingkat kepercayaan diri sang pangeran kegelapan di sini. Dia bilang, kementerian akan menjadi milikku sebelum Sabtu depan. Lewat kalimat ini aja, kita bisa melihat pergeseran paradigma yang gila banget. Dia bukan lagi musuh yang sembunyi-sembunyi di dalam bayang-bayang. Sekarang, dia dengan sangat terbuka dan aktif merencanakan pengambil alihan pemerintahan secara utuh, benar-benar terang-terangan. Dan langkah ini secara brilian nunjukin gimana pengambil alihan itu terjadi. Bukan dengan nurunin pasukan di jalanan, tapi lewat kudeta taktis. Bayangin, para pelahap maut berhasil menaruh Pius Stignus, kepala Departemen Pelaksanaan Hukum Sihir, di bawah kendali kutukan Imperius. Itu pukulan telak banget. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, secara fungsional, Kementerian Sihir tuh udah lumpuh dan dikompromikan dari dalam. Ini melucuti setiap sisa perlindungan sistemik dan hukum yang selama ini diandalkan oleh dunia sihir. Masuk ke bagian 2, rahasia kelam Albus Dumbledore. Sementara dunia di luar sana hancur berantakan, narasi membawa kita kembali ke sudut yang sangat intim, yaitu kamar Harry di Private Drive nomor 4. Ini momen yang bikin simpati kita terkuras. Kita melihat Harry sibuk mengepak barang-barangnya, bersiap untuk kehilangan rumah masa kecilnya untuk selamanya. Tapi yang lebih berat, secara emosional dia juga lagi bergelut dengan hilangnya sang mentor agung. Coba lihat dua pandangan yang sangat bertolak belakang ini. Di satu sisi ada obituari dari Elphias Doge yang ngegambarin Dumbledore seakan-akan kayak orang suci, figur yang brilian dan penuh belas kasih. Tapi di sisi lain, Rita Skeeter malah menuduh sang idola sebagai simpatisan ilmu hitam dengan masa lalu keluarga yang penuh skandal. Dan ini bukan sekedar gosip murahan, ini menggambarkan konflik internal Harry yang sangat menyiksa. Bayangin aja, pria tua bijak yang dia percaya sepenuh nyawa ternyata menyembunyikan masa lalu yang sangat gelap. Pasti hancur banget rasanya. Tapi tunggu dulu. Di tengah keputusasaan saat dia ngosongin koper, ada satu detail misterius yang menarik perhatian kita. Ada kilatan mata biru terang yang tiba-tiba muncul dari pecahan cermin Sirius Black. Detail kecil ini benar-benar menyoroti betapa Harry, di titik terendahnya, sangat putus asa dan berpegang teguh pada secerca harapan. Dia masih ngarep kalau Dumbledore, entah gimana caranya, mungkin masih mengawasinya. Lanjut ke bagian 3, kepergian keluarga Dursley. Dari pusaran emosi internal tadi, sekarang kita beralih ke momen di mana tempat perlindungan fisik Harry benar-benar diputus selamanya. Ya, momen evakuasi keluarga Dursley dari Private Drive. Ada 3 alasan utama kenapa Vernon, Petunia, dan Dudley pada akhirnya terpaksa nelan harga diri mereka dan setuju buat diungsikan. Pertama, perlindungan sihir kuno di rumah itu bakal hancur lebur tepat di hari ulang tahun Harry yang ke-17. Kedua, mereka dihadapkan pada realitas gila kalau Voldemort menyiksa Muggle, manusia biasa tanpa sihir, cuma buat senang-senang. Dan yang terakhir, seperti yang kita bahas di awal tadi, kementerian udah nggak bisa lagi dipercaya untuk ngasih perlindungan. Intinya, mereka udah nggak punya pilihan lain. Dan seluruh rangkaian evakuasi ini memuncak pada satu interaksi yang luar biasa mengejutkan. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Setelah lebih dari 1 dekade saling benci dan menyiksa, ucapan terima kasih yang tulus dari Dudley ini benar-benar jadi jangkar emosional yang gak terduga. Ini adalah momen penebusan singkat yang bikin perpisahan permanen mereka terasa luar biasa pedih, tapi sekaligus sangat manusiawi. Bagian 4, rencana 7 Harry Potter. Oke, mari kita naikkan temponya. Begitu keluarga Dursley pergi, anggota Orde Phoenix langsung tiba di lokasi dan suasana berubah jadi serba cepat, kacau, dan mendesak. Mereka bawa sebuah rencana pelarian yang super nekat buat ngakalin para pelahap maut yang lagi ngintai.
Kita bedah yuk, gimana mekanismenya rencana berisiko tinggi racikan Mad Eye Moody ini. Ini dia, trik ramuan Polyjuice. Pertama, mereka mengekstrak rambut dari Harry yang asli, iya dengan sedikit paksaan tentunya. Kedua, meminum ramuannya. Ketiga, 6 orang langsung bertransformasi menjadi umpan yang persis banget kayak Harry. Dan keempat, masangin setiap Harry ini dengan seorang pelindung yang tangguh. Tujuannya cuma satu, menciptakan kebingungan mutlak di udara. Rencana ini skalanya masif banget, ada 7 pasang pengawal. Hal yang paling taktis dan cerdik dari penyebaran ini adalah penempatan Harry yang asli. Alih-alih naruh dia bareng Aurora terhebab, mereka malah menempatkan target utama bareng Hagrid naik motor sespen terbang. Kenapa coba? Murni buat matahin ekspektasi musuh. Siapa yang bakal nyangka kan? Rencana yang brilian sebenarnya, tapi... Bagian 5, pertempuran sengit di udara. Rencana ya tinggal rencana. Pertempuran absolut langsung pecah di detik yang sama saat mereka lepas landas. Yuk kita rasakan kekacauan dari teror di udara ini. Coba kita lihat timeline pertempurannya, biar kelihatan gimana situasinya bereskalasi dengan brutal. Di menit pertama, kejutan total. Mereka langsung dikepung pasukan pelahap maut. Terus, lihat di menit ketiga, ada satu kehilangan yang bikin kita semua pasti nangis. Kematian Hedwig. Burung hantu setia itu terbunuh tragis di dalam sangkarnya. Kehilangan mendadak ini seolah ngingetin kita kalau malam itu benar-benar nggak ada yang aman. Adrenalin terus memuncak sampai kita masuk ke menit kelima. Nah, disinilah kesalahan fatal terjadi. Kalian mungkin mikir, kenapa penyamaran dari 7 Harry itu bisa terbongkar? Jawabannya ada pada karakterisasi Harry sendiri. Alih-alih ngasih serangan mematikan, Harry secara refleks malah merapal mantra khasnya, Expelliarmus, mantra pelucutan senjata, ke arah Stanchion Pike yang lagi dikendalikan pikirannya. Poin krusialnya, insting Harry untuk selalu nunjukin belas kasih justru jadi taktik yang ngebuka kedoknya sendiri. Di mata pelahap maut, cuma Harry yang asli yang bakal pakai mantra pelucutan senjata di tengah pertempuran hidup dan mati kayak gini. Begitu identitasnya ketahuan, teriakan ini langsung membelah udara. Milikku! Kengerian benar-benar mencapai puncaknya saat Voldemort muncul di lokasi. Dan gilanya lagi, dia meneror langit dengan cara terbang murni tanpa bantuan sapu. Melesat gitu aja kayak asap hitam. Saat maut tinggal berjarak hitungan milimeter, tongkat Harry tiba-tiba bergerak sendiri dengan kekuatan ajaib. Nembakin api emas yang langsung menghancurkan tongkat pinjaman sang pangeran kegelapan. Bener-bener bikin merinding. Bagian 6. Korban dan ancaman pengkhianat. Oke, setelah jantung kita dibuat deg-degan parah, mari kita turunin lagi temponya ke nada yang jauh lebih kelam. Harry dan Hagrid berhasil selamat setelah jatuh menabrak kolam lumpur di rumah keluarga Tonks dan langsung pakai portkey ke The Burrow. Tapi, pas sampai sana, suasananya sama sekali jauh dari kata perayaan. Inilah harga mematikan yang harus mereka bayar. Ninggalin private drive ternyata butuh pengorbanan berdarah. Hedwig mati, sapu firebolt kebanggaan Harry jatuh hilang entah kemana, George Weasley terluka parah sampai kehilangan sebelah telinganya gara-gara kutukan ilmu hitam tingkat tinggi. Dan yang paling bikin nyesek, waktu hari tiba, nasib kelima kelompok lainnya masih belum diketahui sama sekali. Mereka semua terkatung-tatung dalam ketidakpastian yang menyiksa. Dan kita akan tutup sesi bedah buku ini dengan sebuah pertanyaan mengerikan dari Remus Lupin. Siapa pengkhianat di dalam Orde Phoenix? Pikirin deh, Voldemort dan pasukannya tahu persis loh tanggal rahasia pemindahan itu. Rencana yang dijaga super ketat ini udah bocor dari dalam. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang bikin merinding. Apa yang bakal kalian lakuin kalau ternyata bahaya terbesarnya itu bukan musuh yang terbang di luar sana, melainkan pengkhianat yang berdiri tepat di sebelah kalian? Akhir yang luar biasa menegangkan kan? Makasih banyak udah ikut seru-seruan membedah materi ini bareng saya. Dan jangan pernah berhenti buat terus kepo dan belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya.